Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Nest.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan controller. Apa itu controller? Dalam Nest.js, controller adalah kelas yang bertanggung jawab untuk menangani perintah dari klien. Nah, biasanya ini perintah HTTP ya. Nah, controller berfungsi sebagai jembatan antara klien dan logika bisnis. Nah, controller bisa menerima permintaan seperti metode get, post, put, dan lain-lain. Nah, Nest.js menggunakan dekorator untuk menandai sebuah controller, yaitu add controller. Nah, di dalamnya juga kelas bisa menerima perintah HTTP dengan dekorator seperti add get dan add post. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan route yang akan menangani perintah dari klien tadi. Nah, struktur dasarnya kurang lebih ada 3. Yang pertama, ada dekorator add controller. Nah, ini kita gunakan untuk mendefinisikan kelas sebagai controller di Nest. Kalau misalkan teman-teman memiliki kelas kemudian tidak mendefinisikan dengan dekorator, maka kelas tersebut tidak dikenali sebagai controller oleh Nest.js. Kemudian metode dalam controller dapat menangani perintah HTTP seperti get, post, put. Nah, ini juga ditandai dengan sebuah dekorator. Kalau misalkan metode get dengan add get, kalau metode post, add post, dan lain-lain. Nanti kita lihat di dokumentasinya ya. Kemudian dapat kita gunakan untuk menangani dependency injection. Nah, controller dapat kita gunakan untuk penanganan service. Nah, nanti juga kita akan contohkan. Nah, contohnya seperti ini, kita memiliki sebuah kelas user controller, kemudian kita memiliki sebuah dekorator add controller yang route-nya ke users. Nah, kemudian di dalamnya ada sebuah metode yaitu get all user yang akan menangani metode get. Nah, seperti ini. Kita akan langsung coba ya, kita buka project yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, ini project yang starternya ya. Teman-teman bisa buka di bagian main. Nah, kita lihat dulu. Nah, main ini akan memanggil app modul. Nah, app modul yang ini. Nah, kemudian app modul akan memanggil app controller yang ini. Nah, dalam app controller, teman-teman bisa lihat ada sebuah dekorator add controller yang menandakan bahwa kelas ini atau kelas app controller ini ada sebuah controller. Kemudian di dalamnya ada metode get untuk penanganan request HTTP metode get. Kemudian akan mengembalikan ini this app service hello world. Nah, ini untuk penanganan injeknya ya menggunakan service. Kita akan jalankan, teman-teman bisa tekan Command J atau menggunakan Windows Ctrl J. Teman-teman juga bisa buka terminal dengan menggunakan terminal, kemudian new terminal. Nah, kita akan jalankan dulu projectnya. Kita gunakan perintah npm, kemudian run start dep. Kita akan jalankan sebagai dep ya. Kita enter. Oke, ini sudah jalan. Kita akan coba buka dengan menekan command atau kontrol, kemudian klik. Nah, di sini sudah terbuka ya hello world-nya. Berarti project kita sudah berjalan. Kita akan kembali ke sini. Ini saya akan tutup dulu. Nah, kita lihat di sini bahwa sebuah controller dipanggil dan ini berada di route-nya ya. Nah, route-nya berarti ini ketika pertama kali dijalankan ini akan dipanggil. Kita akan coba juga panggil dengan REST client. Teman-teman buka ekstensi ya. Nah, kemudian teman-teman ketikkan HTTP YAK. Nah, kita akan menggunakan HTTP YAK yang ini ya. Ini kita gunakan untuk
penanganan REST client. Kalau sudah ada, teman-teman tinggal install. Nah, kemudian teman-teman bisa kunjungi dokumentasinya ya. http://github.io. Kalau misalkan teman-teman buka di browser, nah di sini ya, http://github.io. Kemudian teman-teman pilih guide, kemudian request. Nah, nanti akan terbuka cara penggunaannya seperti ini. Nah, silahkan dibaca-baca ya. Kita akan langsung contohkan di projectnya. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini kita akan buka folder test. Kemudian saya akan buat folder baru namanya http. Kemudian saya akan buat file root.http. Ini contoh untuk memanggil rootnya ya. Nah, kita definisikan dengan pagar 3. Misalkan get root endpoint. Yang ini ya. Kita tinggal save. Ini kalau sudah di save kita bisa send. Lihat. Ini sudah terpanggil ya. Hello world-nya. Jadi HTTP YAK kita sudah berjalan untuk REST client-nya. Oke, kita akan membuat sebuah controller baru. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya. Nah, untuk membuat controller, teman-teman bisa menggunakan CLI atau membuat manual kelas secara manual. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ekstensi yang dimiliki Visual Studio Code. Sebelumnya sudah kita contohkan. Tapi kali ini kita akan fokus penggunaan CLI ya. Saya akan buat terminal baru, tinggal tekan tombol plus ini. Kemudian saya akan membuat sebuah controller. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya. Nah, ke sini controller, klik yang overview controller. Nah, di sini kita bisa membuat controller. Di sini ada contohnya cat. Nah, kita akan buat sebuah controller cat seperti contoh di sini. Nah, cara membuatnya di sini nest g controller, kemudian nama dari controllernya. Kita kembali. Nah, kita panggil nest, kemudian g, kemudian kita panggil controller. Nah, kita akan buat cat. Tekan enter. Nah, dia akan buatkan file baru. Ini akan saya close ya. Nah, teman-teman bisa lihat di app modul, di sini ada tambahan cat controller. Nah, cat controller ini dipanggil dari mana? Dari folder cat dan file cat.controller. Berarti yang ini. Kemudian ini saya close dulu ya. Nah, kemudian yang ini cat controller.ts. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tanda sebuah controller adalah sebuah dekorator add controller. Nah, ini route-nya dia ke cat, tetapi belum ada metodenya. Kita akan tambahkan di sini. Saya akan panggil metode get. Nah, untuk mendapatkan akses dari klien. Nah, saya akan return kan this action return all cat. Misalkan ini hanya untuk keterangan aja bahwa metode get ini akan mengembalikan return sebuah string. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa coba dengan HTTP ini. Saya akan buat file baru. Di sini cats.http seperti ini. Kemudian kita akan definisikan di sini get all cats. Nah, seperti ini kita bisa send this action return all cat. Jadi ini sudah terpanggil ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin memodifikasi route-nya? Sini kan route-nya ke cat ya. Berarti dari route-nya ditambahkan cat. Nih, dari route-nya berarti ada metodenya get, kemudian cat. Seperti ini ya. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan di sini
semua, misalkan ini contoh aja ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini seperti ini. Maka kalau misalkan kita panggil, nah sekarang kita tambahkan di sini semua. Oke, tapi ini bukan best practice-nya ya. Kita jalankan tuh, ini sama. Jadi ini bisa kita tambahkan untuk menambahkan route-nya atau menyesuaikan route-nya. Kalau ini tidak ada, maka defaultnya dia akan ke sini, dari cat langsung ke sini. Jadi sesuai dengan metodenya, kan di sini kita gunakan metode get. Tapi kalau misalkan di sininya bukan get, maka dia akan ke function yang lain ya. Nah, get seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan beberapa metode. Nah, tadi sempat kita coba lihat lagi controller get. Nah, di sini teman-teman tadi sudah kita coba ya untuk membuat controller, kita bisa menggunakan CLI, nah HTTP method. Nah, HTTP method adalah serangkaian perintah yang digunakan oleh klien seperti browser untuk berkomunikasi dengan server web. Nest mendukung berbagai HTTP method. Nah, ini HTTP method yang dimiliki Nest itu hampir semua didukung ya. Cuman ini yang umum sering digunakan ketika kita membuat REST API. Sini ada dekorator get, ini untuk menandakan metode get. Dekorator post ini untuk menandakan metode post. Kemudian dekorator put ini untuk menandakan metode put, fetch dan delete seperti ini. Nah, kita akan langsung coba ya. Nah, di sini kita sudah memiliki get, kita akan buat misalkan kita buat set create misalkan ya, create cat. Kita buat sebuah metode create. Nah, di sini kita buatkan dekorator post. Kita ambil dari sana. Kemudian kita akan returnkan this action return post create, misalkan seperti ini ya. Oke, kita akan save. Nah, ini untuk metode postnya seperti ini. Ini saya tambahkan jarak ya. Oke, kemudian kita akan buat lagi untuk mendapatkan by ID. Nah, kita akan gunakan get. Nah, kemudian kita tambahkan parameter. Nah, ini parameter ini kita gunakan titik 2. Kemudian nanti dari parameter ini kita bisa ambil. Kita coba untuk definisikan dulu saja. Untuk menandakan semua metodenya nanti jalan dulu ya. Oke, kemudian kita akan, mungkin ini kita coba tabnya ya. Kita tabnya kita ubah using tab, kita 2 aja biar sama dengan settingan di sline-nya ya. Di prettier, bukan sline ya. Kemudian kita akan gunakan metode put. Nah, ini kita gunakan put, ini juga membutuhkan ID. Ini putnya belum kita import. Kita bisa tekan kontrol spasi, kemudian kita panggil putnya. Kemudian kita akan tambahkan metode delete. Nah, ini juga membutuhkan ID. Ini kita panggil delete-nya. Kita save. Nih kan, semua metode sudah kita definisikan. Nah, sekarang kita tinggal panggil ke sini. Nah, sini kita akan gunakan pembatas create cat. Kemudian ini metodenya post.
Nah, kita akan kirimkan misalkan kontennya seperti ini contoh aja ya. Cuma nanti kita butuhnya NIM sama ID ya. Mungkin kita definisikan gini dulu. ID misalkan 1 seperti ini, kita save. Oke, kita send action return post create. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita definisikan lagi get by ID, kemudian update. Nah, kita yang get by ID dulu ya. Get by ID kita send. Nah, return cat. Nah, ini kalau misalkan kita ingin memanggil 1. Kemudian ini untuk update. Ini gunakan put. Nah, kita send. Nah, update cat ini juga berhasil. Delete misalkan kita send, remove cat. Ini semuanya sudah jalan ya untuk routingnya. Nah, sekarang kita akan coba mungkin supaya terlihat lebih rapih lah ya. Oke, jadi ketika kita menggunakan metode get all, kita akan coba return kan. Bukan hanya teks seperti ini, saya akan buat di sini sebuah private. Misalkan kita miliki cat seperti ini. Ini isinya, ini privat, salah ya. Nah, privat cat. Nah, cat ini kita akan buat isinya itu secara tetap. Sementara kita akan gunakan sebuah interface ya. Saya akan, ini sebaiknya teman-teman buat di file terpisah, tapi ini untuk contoh interface. Nah, misalkan kita memiliki interface cat, kita membutuhkan ID, number, kemudian name, dan kita contohkan 3 aja seperti ini. Nah, kemudian dari sini cat-nya ini kita akan definisikan bahwa isinya adalah interface dari ini. Oke, kita save dulu. Oke. Nah, ini kita bisa inisialisasi di sini objeknya. Nah, saya akan buat ID 1, kemudian name-nya Kitty, kemudian age-nya 2, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ketika return, nah return-nya kita bisa langsung sini. Nah, kita bisa langsung this cat seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat di dokumentasinya ya. Ini dokumentasinya. Nah, ketika kita melakukan pemanggilan, maka dia akan langsung di nah, dia akan request method route path. Nah, dia akan langsung di convert ya. Jadi di encode. Kita bisa langsung coba panggil. Ini saya coba send this return cat. Tadi kita gunakan, ini salah ya, kita harus sampai sini aja. Oke, sekarang kita akan coba jalankan, kita send. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi untuk create. Nah, ini untuk create kita akan tambahkan. Sebelum kita menambahkan ke create, kita tambahkan dulu aja ya. Nah, misalkan sebelum kita ke create, kita dalami dulu untuk metode get ini. Nah, ini kita bisa menambahkan parameter, misalkan request dan respond. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini. Nah, ini kita bisa menambahkan ini ya, parameter. Kita bisa gunakan di sini.
Walaupun ini tidak direkomendasikan karena kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, kita akan bergantung ke salah satu framework. Misalkan kita bergantung ke Express ya atau ke Festify. Jadi ketika kita menggunakan cara seperti ini kita akan bergantung. Disarankan teman-teman menggunakan langsung seperti ini, di-returnkan. Nah, untuk mengambil parameternya kita menggunakan dekorator. Nah, tapi kita contohkan dulu bahwa kita juga bisa mengambil. Contohnya kita akan mengambil dekorator res. Nah, ini res ini kita akan ambil dari Express ya. Nah, ini misalkan saya kasih res, kemudian kita akan ngambil respons dari Express. Nah, ini respon. Ini kita tambahkan type di sini. Nah, type Express. Nah, ini baru kita bisa responnya bisa kita inian ya. Ini tidak perlu kita convert ke JSON karena tadi dia akan langsung. Ini kalau misalkan kita lihat, kita konsol aja ya. Sini konsol log res. Supaya kita tahu aja isinya bahwa ini bisa kita gunakan responnya ya. Kita lihat dulu. Ini kalau misalkan seperti ini harusnya jadi hang sih ini. Karena kita sudah mendefinisikan res tapi tidak dipakai. Kita coba aja. Harusnya ini jadi hang. Ini kita send tuh. Lihat dia ngehang ya. Ini nggak jalan. Nah, ini kalau misalnya seperti ini maka kita tidak bisa menggunakan disk seperti ini. Kita harus pakai si resnya ini seperti kita menggunakan Express. Nah, seperti ini. Res akan 100-200 JSON disk.cat. Ini kita bisa hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan response ini dari Express. Tapi ini tidak disarankan menggunakan cara seperti ini karena nanti kita akan bergantung terhadap Express-nya. Jadi ketika ada perubahan nanti nah itu harus dirubah banyak gitu ya. Misalkan kita dari Express berubah ke Festify. Kemudian kita juga bisa menggunakan request juga, add request. Add request misalkan. Ini juga request kita akan ambil dari Express ya. Nah, requestnya ini dari common, nest common kita panggil juga. Nah, request ini ada banyak ya, ada body dan sebagainya. Ini bisa kita lihat. Misalkan saya akan konsol, kalau enggak yang ini kita ganti aja ya. Konsol log kita ambil request. Nah, misalkan kita ambil requestnya. Ini kalau misalkan kita jalankan, kita send. Ini ada. Kemudian kita lihat tuh. Ini bisa kita dapatkan nih. Nih, ini body ini sama dengan karakter dari Express ya. Kita bisa gunakan di sini. Misalkan request dot body. Nah, seperti ini. Nah, bodinya di sini belum ada. Kita akan tambahkan misalkan ini saya akan copy. Saya akan tambahkan ke sini bodinya. Misalkan ini example. Misalkan cat ini saya hapus biar nggak terlalu banyak ya. Ini saya akan save. Kemudian ini saya akan kirimkan. Ini kan jalan ya. Kemudian saya lihat di terminalnya. Kita lihat tuh. Example get cats ini jalan ya. Nah, itu kalau misalkan kita menambahkan seperti ini. Jadi kita definisikan request dan responnya dengan menggunakan dari Express. Tapi ini tidak disarankan.
Nah, lebih disarankan kita menggunakan yang lebih dinamis supaya ketika kita pindah nanti frameworknya itu bisa dengan mudah, tidak bergantung ke framework tertentu. Nah, kemudian ketika kita create ini kan hanya seperti ini. Nah, kini kita bisa menggunakan ini kan tadi untuk mendapatkan body kita menggunakan seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di dokumentasinya ada banyak. Nah, ini ya dekorator yang bisa kita gunakan. Ada body, ada request. Nah, ini body ya. Ini bisa kita ambil. Contohnya kita akan tambahkan langsung di sini. Misalkan kita ingin menangkap kiriman dari user. Kita bisa gunakan dekorator body. Nah, ini ambil dari Nest Common. Nah, misalkan kita akan kasih variabelnya body. Nah, isinya bodinya saya akan isi dengan cat yang tadi kita buat sebuah interface ya. Nah, nanti returnnya ini akan seperti apa? Misalkan saya akan gunakan any ya seperti ini. Nah, di sini untuk catnya saya akan coba push. Saya akan gunakan this cat push body. Kemudian saya akan returnkan bodinya seperti ini. Saya akan save. Oke ya. Ini sudah jalan post untuk create kita bisa lihat. Nah, untuk create kita memiliki satu tadi, ini mungkin kita kasih dua, ini kasih kitty 2. Kita save dulu, kemudian kita send. Lihat ID 2 kitty 2 ini sudah masuk. Ini kalau misalkan kita get lagi, nah ini sudah ada 2 ya. Nah, jadi proses post kita tadi sudah berhasil. 2 kitty 2-nya sudah masuk. Kan awalnya tadi hanya ada 1 ya. Jadi kita bisa menggunakan body ini untuk menangkap kiriman dari user. Oke, selanjutnya kita juga bisa menambahkan ya untuk get by ID. Nah, karena kita butuh menangkap parameter. Nah, di sini kan teman-teman menggunakan ini ya di URL. Ini bisa kita tangkap. Nah, kita bisa menggunakan dekorator param. Nah, param. Nah, ini kita gunakan ID. Ini tipe datanya saya gunakan number ya. Gunakan number. Nah, ID ini bisa kita gunakan untuk mencari. Nah, saya akan gunakan sebuah konstanta. Kita akan mencari objek cat dari this cat, dari array cat. Kemudian saya akan lakukan pencarian. Nah, pencariannya seperti apa? Saya akan cari objek cat dengan cat.id. ID ini harus sama dengan ID yang kita definisikan di sini. Oke, ini kalau misalkan sudah, kita akan returnkan. Nah, ini di sini returnnya kita akan gunakan cat misalkan ya. Jadi ini bisa kita ganti nih dengan cat. Nah, kita akan save. Oke, ini sudah kita tambahkan ID 1 tadi ada, kita coba ya. ID 1 get by ID, kita send. Oke. Ini sudah dapat ya. Kita sudah mendapatkan ID 1. ID 2 ini ada nggak nih? Kita kasih 2. Kita send, tidak ada. Nah, ini tidak ada, harus ditangani nih. Nih, kalau misalkan dia tidak ada, kita akan kasih message apa ya? Mungkin kita akan if cat
maka akan returnkan cat. Oh, sorry. Ini kita akan geser, akan returnkan cat. Seperti ini. Nih kalau misalkan kita tidak ada, kita akan returnkan, mungkin ini kita kasih atau string ya. Jadi kita akan returnkan not found. Nah seperti ini ya, biar bisa ditangani. Kita coba kirimkan lagi, ento cat not found, jadi tidak ditemukan. Oke, kita kasih satu lagi kalau misalkan ada. Nah ini kita dapatkan. Oke, itu untuk penanganannya seperti ini. Kemudian kita untuk proses update. Nah, update ini kita gunakan put. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan HTTP code. Nah, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Ini ada HTTP code. Nah, ini HTTP code. Ini kalau misalkan kita ingin kodenya lain dari yang standar, kita bisa dari sini add HTTP code. Nah, HTTP code-nya kita bisa tentukan mau kode berapa, misalkan 204. Nah, tadi kan defaultnya ini 200 ya. Teman-teman bisa lihat sekarang kalau misalkan kita send, nah 204 kan. Tuh, cat-nya 204. Harusnya ini 200 defaultnya. Nah, kalau misalkan 200 kita send baru ada lagi 200 ya. Kalau misalkan kita ganti misalkan not found 404 contohnya ya. Ini bisa kita tentukan. Kita send tuh, tapi di sininya 404, lucu sih. Harusnya di sini 200. Nah, ini sesuaikan error code atau kode returnnya sesuaikan dengan status HTTP di REST API. Oke, kita ke update. Nah, dalam update juga kita bisa menambahkan parameter. Kita akan panggil di sini add param lagi, ID-nya number. Nah, kemudian di sini kita butuh juga body. Nah, body. Nah, di sini kita bisa buat sebuah konstanta misalkan cat. Ini kita akan ambil dari this.cat. Kita akan cari cat dengan ID. Nah, kemudian kita akan cek ya. Ini berarti tipe datanya ini cat atau string supaya bisa terbaca. Oke. Jadi dari body name egg. Nah, ini kita akan ubah. Nah, misalkan di sini kan tadi update. Nah, ID 1 ini kitty xxx misalkan. Age-nya ini jadi 30. Nah, kita akan save. Nah, kita coba get dulu ya, yang ID-nya 1 ini isinya apa? Get by ID 1 kitty. Kemudian kita akan update dengan kitty xx. Lihat kitty xx yang 1. Kita get lagi, ini 1 udah kitty xx nya sudah ke update ya. Nah, jadi kita sudah berhasil. Nah, kalau misalkan ini kita ganti dengan 10 misalkan, harusnya ini tidak ditemukan. Tuh, not found. Nah, ini not found ini teman-teman bisa menggunakan 404 atau 200, tapi harus diketahui ya, 200 ini menandakan bahwa prosesnya berhasil gitu, bukan menandakan bahwa datanya not found. Oke, kita tambahkan lagi untuk proses delete. Nah, untuk proses delete juga kita butuh membaca ya.
membaca dari URL sebuah param. Nah, kita akan ambil lagi param ID, tipe datanya number. Nah, kemudian kita akan cek ya. Kita akan buat pengecekan this.get. Kemudian kita akan cari cat dengan menggunakan apa? cat.id. ID ini harus sama dengan ID. Oke, kalau misalkan dia ditemukan, jika cat-nya ada, nah ini baru kita akan return kan ya. Kita baru hapus this.cat sama dengan this.cat filter cat tidak sama dengan ID. Nah, ini yang harus kita, kemudian kita akan return kan menggunakan backtick cat with ID. Ini sudah dihapus. Nah, kalau misalkan tidak ada, ini kita gunakan pengecualiannya not found, misalkan seperti ini ya. Oke, ini kalau misalkan ID 10 harusnya ini tidak ada. Oke, kita send. With ID 10 has been removed. Ini harusnya tidak ditemukan ini. Cat find. Oh, ini sama dengan ya. Ini kita send. Nah, cat with ID 10 not found. Kalau misalkan kita akan post ID 2. Oke, kemudian kita coba hapus ID 2. Kita send cat with ID 2 di remove. Berhasil ya. Kalau kita send lagi udah tidak ada. Jadi ini sudah berhasil untuk remove dan untuk validasinya. Oke, ini contoh kita menggunakan controller ya untuk routing dan juga penanganan HTTP request. Oke, kurang lebih seperti itu untuk controller. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.